Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Suatu sukacita yang besar saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam program Bread of Life pagi hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menghampiri Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan kami untuk menikmati segala kebaikan, kemurahan, kasih karunia Tuhan yang baru. Kami bersyukur Tuhan yang memberi kami kesehatan, Tuhan yang memberi kami rezeki, Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam kehidupan kami semua. Sampaikan pesan-Mu, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya beri tema renungan saya yaitu janji Tuhan. Di dalam Alkitab kita itu ada 1189 fatsal. Ada 929 fatsal di perjanjian yang lama dan 260 fatsal di perjanjian yang baru. Kemudian ada 31.171 ayat. 23.214-nya di perjanjian yang lama dan 7.957 ayat ada di perjanjian baru. Dari sekian puluh ribu ayat itu ada begitu banyak janji-janji Tuhan untuk setiap kita. Nah, ada orang yang beranggapan bahwa janji Tuhan di Alkitab itu eksklusif milik bangsa Israel. Benarkah demikian? Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Galatia, fatsal yang ketiga ayat yang ke-29. Surat Galatia, fatsal yang ketiga ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Saudara, kita semua tahu nenek moyang bangsa Israel adalah Bapak Abraham. Kita kenal dia disebut sebagai Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Dan dari Bapak Abraham lalu ada anaknya Ishak, anak perjanjian, kemudian Yakub, dan Yakub melahirkan 12 anak laki-laki yang kemudian kita kenal menjadi 12 suku yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel. Nah, saudara yang kasih Tuhan, memang secara kontekstual ada ayat-ayat janji-janji Tuhan yang secara spesifik khusus untuk bangsa Israel. Tetapi saudaraku, kita harus tahu bahwa bukan hanya secara jasmani saja bangsa Israel. Alkitab mengatakan jelas di sini, kalau kita milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Bukan secara jasmani, bukan secara fisik, tapi secara rohani. Kita adalah keturunan Bapak Abraham secara rohani. Dan dikatakan berhak menerima janji Allah. Ini kabar baik yang luar biasa untuk kita semua. Ada berbagai macam janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Janji tentang perlindungan, janji tentang kesembuhan, janji tentang penyertaan, janji tentang pertolongan. Termasuk juga ada janji-janji Tuhan tentang penghukuman karena ketidaktaatan. Seperti yang kita baca di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Yesaya, Yeremia, tentang penghukuman yang harus orang Israel alami karena ketidaktaatan mereka, harus mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel. Jelas itu memang secara kontekstual untuk bangsa Israel pada zaman itu. Tetapi saudaraku, kita bisa belajar dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian yang baru, di mana sekarang kita percaya akan karya penebusan Kristus. Alkitab mengatakan dengan jelas, kita yang percaya kepada Kristus, kita milik Kristus. Kita adalah keturunan Abraham. Kenapa? Kita mewarisi iman Abraham. Jadi tidak ada hubungan secara fisik,
tapi secara rohani kita terhisap di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, saudaraku, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14, Alkitab berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, saudara mungkin berkata, Pak, Abraham kan punya 2 anak, ada Ismail, ada Ishak. Nah, kita orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita tahu yang disebut anak perjanjian adalah yang lahir dari Sarah, yaitu Ishak. Ishaklah yang dibawa oleh Abraham untuk dikorbankan di Gunung Moria, walaupun akhirnya Tuhan ganti dengan anak domba. Ishak tidak jadi dikorbankan. Dan itulah gambaran Kristus yang menggantikan saudara dan saya, yang seharusnya mati dan binasa. Tapi Yesus yang naik ke atas kayu salib di Golgota, mati menebus dosa saudara dan saya. Dia menanggung kutuk-kutuk hukum Taurat, dosa-dosa kita, dipakukan bersama-sama dengan kematian Kristus. Supaya apa? Berkat Abraham dikatakan, sampai kepada bangsa-bangsa. Memang sekali lagi secara jasmani Tuhan menggenapi janjinya. Berkat-berkat ini ada berkat jasmani, berkat rohani. Keturunan Ismail diberkati secara materi luar biasa. Negara-negara Arab yang disebut negara petrodolar, kekayaannya luar biasa. Tuhan genapi. Tetapi janji keselamatan hanya didapatkan dari keturunan istri yang merdeka, yaitu dari Ishak. Yang kita percaya, saudaraku, kemudian Yesus Kristus lahir di dunia, mewarisi garis keturunan ini, dan saudaraku memberikan satu berkat untuk bangsa-bangsa. Apa itu? Keselamatan. Karena saudaraku, Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Dia. Siapakah Dia itu? Yesus Kristus Tuhan. Nah, berkat keselamatan inilah saudaraku yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, lebih jelas lagi di dalam Roma pasal 4 ayat 16. Dikatakan Roma pasal 4 ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Roma 9 ayat yang ke-7 dikatakan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi perhatikan, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menggenapi janjinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham untuk anak cucu kita boleh kita warisi. Berkat baik secara materi, yang lebih penting lagi berkat secara rohani, yaitu keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua, apa isi perjanjian Tuhan dengan Abraham yang disebut sebagai Abrahamic Covenant? Kita lihat di dalam Kejadian 12, langsung kita lihat ayat 2 dan 3. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Ini covenant perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dengan demikian jelas sekali apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham betul-betul digenapi dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Kita berhak mewarisi janji Tuhan yang luar biasa ini. Dan kita melihat betul-betul diberkati Tuhan baik secara materi maupun secara rohani. Kekristenan berkembang luar biasa di Tiongkok, di Afrika, terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Betul-betul menjadi sebuah bangsa yang besar. Bahkan kekristenan menjadi agama nomor 1 di dunia. Dengan jumlah pengikut lebih dari 2 miliar manusia di dunia ini. Bangsa yang besar, masyhur. Ya, dan dikatakan Tuhan berjanji akan memberkati kita dan membuat kita jadi berkat. Ini janji Tuhan juga bukan hanya untuk Abraham saja, tapi juga untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga disebut sebagai anak-anak Abraham. Jadi jelas sekali bahwa kita orang-orang percaya berhak menikmati janji-janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Kita berhak menikmatinya. Dan Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30. Kalau Anda menggunakan Alkitab manual itu ayat yang ke-31 dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan perbuatan Allah sempurna. Janji Tuhan dapat dipercaya. Ia seperti perisai bagi semua yang berlindung padanya. Bukankah ini kabar baik buat kita semua? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas hidupnya. Saudara, mari kita ingat janji Tuhan bahwa Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan berjanji juga akan menyertai kita, menolong kita, dan Dia berkata, serahkan segala khawatirmu kepadaku, aku akan memelihara engkau. Serahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini, baik secara ekonomi maupun masa depan keluarga kita, serahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Kekhawatiran kita tidak menambah sehasta saja dari jalan hidup kita. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Terlebih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang setia beribadah, berdoa, baca Alkitab, pasti Tuhan akan menolong. Jangan takut. Ada banyak ayat yang mengatakan jangan takut, jangan takut. Bahkan ada yang berkata bahwa kata jangan takut itu ada 365 kali di dalam Alkitab. Walaupun saya ketika mengetik kata jangan takut, saya tidak menemukan 365 kali. Tapi paling tidak, saudaraku, berkali-kali memang Alkitab mengatakan jangan takut. Ketika Tuhan berkata jangan takut, ya mari kita jangan takut. Karena takut itu bukan dari Tuhan, ketakutan bukan dari Tuhan. Rencana Tuhan ingin memberikan kita damai sejahtera. Kalau kita hidup di dalam area zona ketakutan, itu adalah bentuk dari manifestasi pekerjaan iblis. Dia mengintimidasi kita, membuat kita menjadi ragu, membuat kita khawatir, membuat kita takut, bimbang. Ingat, Tuhan selalu bekerja di dalam zona iman, bukan di dalam zona ketakutan. Orang yang percaya dia akan selalu bergairah hidupnya, bersemangat hidupnya. Alkitab berkata orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Jadi jangan kita tawar hati. Janji Tuhan ya dan amin, murni, dapat dipercaya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, bukan percaya kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar hari-hari ini. Oleh sebab itu mari kita beri waktu kita lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Beri waktu kita lebih banyak untuk baca firman Tuhan. Bukan membaca berita-berita, mendengar berita-berita yang terjadi hari-hari ini. Saya bahkan berkata kepada
dan jemaat di tempat kami cukup, informasi kita cukup. Ya, mari kita tambah informasi kita tentang firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, percayalah janji-janji Tuhan itu bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Ya, itulah pentingnya kenapa kita menghafalkan firman Tuhan. Pada waktu kita mulai galau, kita mulai cemas, ingat firman Tuhan. Dia yang berjanji ya dan amin. Rancanganku bukan kecelakaan, kata firman Tuhan, tapi damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Soal kehidupan kita sehari-hari. Tuhan pasti akan tambahkan, Tuhan pasti akan cukupi. Alkitab juga berjanji, Dia tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tangannya pasti akan menopang kita, mengangkat kita, memulihkan kehidupan kita. Apa yang hari ini kita tidak mengerti, mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Dalam kedaulatannya, pasti Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Roma 8 ayat 28 menjadi ayat yang selalu menjadi kekuatan bagi saya, bahwa Dia Tuhan yang selalu turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi semua yang terjadi itu Tuhan turut bekerja untuk kebaikan. Dan baca ayat 29 dan ayat 30, bahwa Tuhan turut beracara, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan apa? Supaya kita makin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dalam karakter kita, cara berpikir kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Saya berdoa saudaraku, setiap kita boleh dibangun iman kita, dan yakin bahwa janji Tuhan itu juga milik saudara dan saya yang percaya kepadanya, karena kita adalah keturunan Abraham, orang yang percaya itu. Dan yang terakhir, saudaraku, ingat Alkitab mengatakan tadi di dalam Kejadian 12 bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberkati kita dan akan mengutuk orang yang mengutuk kita. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, serahkan semua kepada Tuhan. Ya, kalau orang memberkati kita, orang itu tidak akan kehilangan upah. Yang menabur pasti akan menuai. Tuhan gerakkan untuk lakukan sesuatu, lakukanlah. Karena engkau sedang melakukan sesuatu yang baik, engkau menabur benih kebaikan, pasti engkau akan menuai benih kebaikan. Yang menabur dalam kesetiaan akan menuai kesetiaan dari Tuhan. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya juga. Sebaliknya, kalau ada orang yang membenci kita, mengutuk kita, Tuhan Yesus mengajar, kalau ada yang menampar pipi kanan kita, berikan pipi kirimu. Orang minta bajumu, berikan jubahmu. Orang minta kamu jalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ini juga janji Tuhan bagi saudara dan saya. Serahkan semua kepada Tuhan. Penghakiman itu milik Tuhan. Sehingga hati kita damai, tenang, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Sehingga kita bisa menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Selamat menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman pagi hari ini. Hamba berdoa biarlah setiap umat-Mu boleh semakin mengerti bahwa kami hidup dari janji-janji Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Engkau pasti akan muncul, Engkau pasti akan menolong di saat kami membutuhkan. Tuhan pasti hadir bersama dengan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan, memberikan kami keyakinan bahwa kami pasti sanggup melewati segala perkara dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap menyambut hari yang baru ini. Melaluinya bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya ini hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari arahkan hati kita dan sambut berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita sebagai tanda penyerahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah urapan yang baru pagi hari ini yang akan memampukan kita, memberi kita kekuatan
untuk kita melewati hari ini dengan penuh sukacita dan kemenangan. Karena berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus pasti menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.